Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Nurul Wahida dengan NIM 1401622040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang sudah saya buat berdasarkan artikel yang sudah diberikan oleh Pamitra. Baik, hari ini saya akan bahas tentang kewarganegaraan global atau global citizenship. Berdasarkan artikel yang berjudul Kewarganegaraan Global, sebuah tipologi untuk membedakan berbagai konsepsinya. Nah, kewarganegaraan global menjadi semakin penting nih dalam konteks pendidikan dan masyarakat saat ini karena kita hidup di dunia yang saling terhubung, yang sudah semakin maju nih. Nah, artikel ini mengembangkan tipologi untuk memahami berbagai konsepsi global citizenship dan implikasinya dalam pendidikan. Baik, mari kita mulai dengan mind mapping yang sudah saya buat. Kita memiliki kewarganegaraan global. Oke. Kewarganegaraan global ini didefinisikan sebagai konsep yang mencakup hak dan tanggung jawab individu dalam konteks global nih. Nah, artikel ini mengusulkan tipologi yang membedakan dua bentuk utama dari global citizenship. Nah, berbasis kosmopolitan dan berbasis advokasi nih teman-teman. Oke, pertama kita akan bahaskan tipe dari kosmopolitan terlebih dahulu, yaitu yang mengacu pada perspektif global yang universal nih, di mana nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan moralitas diterapkan secara luas tanpa memperhatikan batas negara atau budaya lokal nih. Nah, kosmopolitan meliputi 4 aspek utama. Yang pertama ada political global citizenship. Nah, yang ini melibatkan peran individu dalam hubungan politik global nih, yang sering dikaitkan dengan demokrasi kosmopolitan dan gagasan tentang pemerintahan global. Oke, yang kedua ada moral global citizenship. Nah, di sini fokus pada etika, di mana warga negara global memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan nilai-nilai universal. Yang ketiga ada economic global citizenship, di mana ini berkaitan dengan kapitalisme global dan tanggung jawab sosial dalam konteks ekonomi dunia, seperti perusahaan multinasional yang berperan dalam keadilan sosial dan lingkungan. Oke, yang keempat ada cultural global citizenship, di mana merujuk pada pertukaran dan globalisasi yang dimana terdiri dari seni, media, dan bahasa dari berbagai belahan dunia yang berinteraksi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tipe dari advokasi. Oke. Berbeda dengan kosmopolitan yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yang lebih universal, tapi dari advokasi ini lebih fokus pada advokasi lain nih, dan yang seringkali diilhami oleh gerakan sosial dan lingkungan tertentu. Nah, advokasi ini mencakup 4 aspek utama. Yang pertama ada sosial global citizenship, yang menitik beratkan pada advokasi hak-hak sosial melalui gerakan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintahan. Yang kedua ada critical global citizenship, yang dimana mengkritik ketidakadilan sosial dan ketimpangan global yang sering kali berkaitan dengan teori postkolonialisme yang menyoroti eksploitasi negara-negara berkembang dan negara maju nih. Yang ketiga ada environmental global citizenship, yang mana berfokus pada isu lingkungan global seperti perubahan iklim dan berkelanjutan, di mana warga negara global memiliki tanggung jawab untuk melindungi planet ini. Oke, yang keempat di sini ada spiritual global citizenship, yang dimana lebih menekankan pada nilai-nilai spiritual, di mana hubungan emosional dan spiritual antara manusia dan dunia menjadi kunci nih dalam membangun warga negara global. Nah, perdebatan dalam global citizenship juga mencakup definisi konsep ini sendiri nih teman-teman. Beberapa pihak melihatnya sebagai bentuk universalis yang berarti bahwa nilai-nilai moral dan hak asasi manusia berlaku sama di seluruh dunia, alias harus adil nih teman-teman. Namun ini sering banget dikritik sebagai bentuk imperialisme baru, di mana nilai-nilai barat dianggap mendominasi dan memaksakan diri terhadap budaya lain. Oke.
Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perdebatan konseptual yang muncul dalam artikel ini. Nah, salah satu isu utama adalah ambiguitas dalam definisi global citizenship. Nah, berbagai interpretasi tentang global citizenship ini dapat menyebabkan kebingungan dalam kebijakan pendidikan. Misalnya, beberapa orang mungkin melihat global citizenship sebagai sekedar pengetahuan tentang budaya lain nih. Sementara yang lain menganggapnya sebagai tanggung jawab aktif untuk memperjuangkan keadilan global. Selain itu, artikel ini mengkritik pendekatan modernis yang seringkali memperkuat stereotip negatif tentang negara-negara berkembang. Nah, pendekatan ini dapat mengabaikan kompleksitas dan keberagaman pengalaman di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan pemahaman yang lebih seimbang dan kritis lagi tentang isu-isu global. Oke, next di sini kita akan bahas mengenai perbincangan yang lebih teoritis lagi nih. Dan dalam bagian ini artikel tersebut menguras literatur yang relevan untuk mendukung pemahaman tentang global citizenship. Nah, penulis mengacu pada berbagai teori dan penulis juga menuliskan yang telah berkontribusi nih pada diskusi mengenai global citizenship. Pada sisi perbincangan teoritis ada dua aliran pemikiran utama yang jadi sorotan. Yang pertama ada perspektif kosmopolitan, yang kedua teori kritis. Nah, dari perspektif kosmopolitan tersebut ada tokoh-tokoh yang ikut andil seperti Immanuel Kant, Martha Nussbaum, dan Amartya Sen. Nah, adalah beberapa nama besar yang mendukung pandangan kosmopolitan nih. Mereka menekankan bahwa setiap manusia tanpa memandang asal-usulnya adalah bagian dari komunitas moral global. Nah, hak asasi manusia dilihat sebagai hak yang universal dan harus dijunjung dimanapun. Oke, yang selanjutnya di sini ada Nussbaum yang memperkenalkan konsep kosmopolitan moral, di mana setiap individu memiliki kewajiban untuk peduli terhadap penderitaan orang lain di berbagai belahan dunia. Nah, moralitas ini tidak terbatas pada batas negara, tetapi beroperasi pada skala global nih teman-teman. Oke, yang kedua di sini ada teori kritisnya, yaitu terdapat beberapa tokoh, yakni ada Gramsci, Edward Said, dan teori-teori postkolonial lainnya, memberikan kritik tajam terhadap global citizenship dari perspektif ketidakadilan global nih. Nah, mereka melihat global citizenship sebagai alat bagi negara-negara barat untuk melanggengkan hegemoni dan kontrol atas negara-negara yang berkembang. Oke, Said di sini menyebutkan konsep orientalisme, bahwa pandangan dunia barat terhadap timur itu seringkali bersifat stereotipikal dan menindas nih. Nah, dalam konteks global citizenship, ini berarti bahwa konsep kewarganegaraan global seringkali mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan negara-negara kaya yang mendominasi. Oke, kesimpulan dari mind mapping dan artikel yang sudah saya pahami ini yaitu adalah artikel ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan menganalisis berbagai pendekatan terhadap kewarganegaraan global. Dengan memahami tipologi global citizenship, kita dapat lebih baik mengeksplorasi implikasi praktis dalam pendidikan dan kebijakan sosial. Penting bagi kita untuk terus mendiskusikan dan mengembangkan pemahaman mengenai global citizenship agar dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat global yang semakin kompleks ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.